Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadrin namsu bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adminu li sitan min anfusikum adman lakumul jannah ustuku idza khaddastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wa khadu furujakum wa ghaddaw absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad an Ubadah bin Somit. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid Baitul Arqam ini. Kita berharap semoga hadir kita, rawuh kita, ngaji kita di masjid ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saat Nabi ada di rumah, ada sahabat yang nampaknya sahabat ini lama mau menyengaja sowan dan bertamu kepada Rasulullah. Sahabat itu kemudian setelah sampai di dekat rumah Rasulullah, ya, maka di sana ada sahabat yang menemui, ya, dan ada 100 meter dari rumah Rasulullah itu, ya, ada tempat yang biasa sahabat itu ada di sana, dan kalau ada tamu maka diampirkan ke sana dulu karena di sana ada tempat untuk mencuci tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, setelah siap maka kemudian ke rumah Nabi, dan Nabi kemudian mempersilahkan untuk duduk. Nampaknya sahabat tadi kemudian akan segera menanyakan sesuatu, ya, sehingga begitu Nabi memberi kode untuk lenggah untuk duduk, sahabat itu langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Nah, pertanyaan kedua, "Rasulullah, saya datang ke sini meninggalkan kampung halaman yang tanahnya sudah memutih alias terjadi kemarau panjang. Kapan Rasulullah turunnya hujan?" Pertanyaan ketiga, "Rasulullah, saya datang ke sini, sowan ke sini meninggalkan istri saya yang sedang hamil tua. Laki-laki atau perempuan Rasulullah yang akan lahir dari rahim istri saya?" Pertanyaan keempat, "Rasulullah, saya tahu persis kemarin yang saya kerjakan, dan sekarang saya sowan Rasulullah. Besok apa Rasulullah yang saya kerjakan?" Dan pertanyaan terakhir, yang kelima, "Rasulullah, saya tahu persis siapa yang melahirkan saya. Di mana saya lahir? Rasulullah, kapan dan di mana saya akan mati dan dikuburkan?" Rasulullah mendengar 5 pertanyaan tadi diam, dan tidak lama kemudian malaikat Jibril datang
dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung diberikan, dimasukkan di dalam kolbu Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi kita paham. Setelah itu malaikat tanpa diketahui oleh tamu yang datang tadi, walaupun berhadapan, kemudian pergi, dan Rasulullah kemudian membacakan wahyu yang baru datang itu untuk menjawab 5 pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu enggak ada yang bisa dijawab dengan ya dan tidak, B dan S, gitu. Nah, yang pertama, ya, kapan datangnya hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah melalui wahyu yang baru saja datang tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah lah pengetahuan akan datangnya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu mutlak, yang tahu hanya Allah. Kalau ada manusia yang menebak, peluang tebakan itu hanya satu, salah semua. Ya, mengapa? Karena sekarang sudah ada kelompok atau orang, sudah yang ke-6 yang menebak datangnya hari kiamat yang terjadi pada tahun 2019, dan sekarang belum kiamat. Dari mana? Dari kelompok suku Amerika Latin, dekatnya Amerika Gedrik saja, begitu Pak. Ya, ini ternyata belum kiamat. Sebelumnya ada orang Malaysia, kiamat itu terjadi pada 24 Februari 1985, dan begitu kurang sehari maka semua pabrik-pabrik PLN dan seterusnya kemudian apa? Mati semua, pada ke masjid. Karena apa? Datangnya hari kiamat, kemudian apa? Diakhiri dengan di masjid. Semoga nanti kalau bumi hancur, mati semua dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ternyata kurang 15 menit, jam 12 malam, orang pada deg-degan di dalam masjid, dan kemudian ada suara sirine, wing, 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 wing. Siapa itu? Polisi yang menjemput orang yang menebak datangnya hari kiamat, dan diambil langsung dibawa. Kalau di sini namanya Jalan Taman Siswa nomor 4, Universitas Durjana Wiyata. Nah, di sana LP. Mengapa? Karena dengan menebak itu banyak orang yang kemudian tidak bekerja ke masjid, pabrik-pabrik, factory pada tutup semuanya, sehingga kerugian triliunan. Nah, maka kemudian orang tadi dianggap dosa subversif oleh pemerintah, dijemput tanpa diadili, langsung dimasukkan ke penjara. Nah, ini diantaranya. Jemaah sekalian, malaikat Jibril pernah juga tanya kepada Rasulullah, ya, Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Nah, Rasulullah menjawab, Bril. Mungkin karena sudah akrab, maka jawabnya hanya disingkat, Bril. Ya, lihat tangan kiri saya itu, 5 jari saya lipat menjadi 2. Nah, jari penunjuk adalah keutusan saya sebagai Rasul dan Nabi di dunia ini. Jari yang tengah ini adalah datangnya hari kiamat. Malaikat Jibril mantuk-mantuk tapi tidak ngantuk. Maka kemudian dari sinilah para ulama menafsiri bahwa hari kiamat itu ada 2. Yang pertama kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Dan yang kedua kiamat sugro, matinya seekor binatang dan orang. Jadi dulu ketika saya kecil main-main, ya, di lapangan begitu, cari capung. Kalau dulu namanya toir. Nah, kemudian ditangkap pakai plastik itu, terus diambil,
terus diberi baju kertas, diterbangkan. Wah, senang sekali. Jadi bukan anak-anak toh. Tapi lama kelamaan itu nggak mau terbang, ya. Akhirnya apa? Jatuh dan kemudian kita injak dengan keras sambil mengatakan kiamat kamu. Itu maksudnya apa? Hari kiamat itu matinya seekor binatang. Bagi orang adalah kalau ada pagi-pagi masjid yang mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terusnya apa? Itu namanya kiamat sughra. Ini diantaranya. Maka untuk menghadapi kiamat sughra, kapan tidak tahu. Ini diantaranya. Boleh Bapak Ibu yang rawuh ini duluan, saya yang akhir, atau saya yang akhir, Bapak Ibu duluan. Ya, agar kita nanti kemudian sowan kepada Allah membawa sangu, ya. Maka sangu yang paling utama adalah yang pertama, sangu kalau dikaruniai anak, jadikan anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi begitu. Tetapi di tempat saya itu anak-anak jarang yang namanya soleh. Karena apa? Orang-orang dulu itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, sehingga tidak sedikit setiap kampung atau dusun itu mesti ada yang namanya itu sarjono, ya. Sehingga kemudian apa? Banyak kampus di Jogja itu rasa kuliah, wis sarjana. Jadi begitu. Ini diantaranya. Ini namanya apa? Orang tua yang cerdas. Jadi begitu ya. Jadi itu rasanya kolake cukup kuliah subuh, nama wis dadi sarjana. Ini diantaranya. Ini yang pertama ya, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya, sehingga Bapak Ibu mohon kalau punya putra putri, ya, bahkan sudah berumah tangga, sudah beranak, jadi cucu kita, maka sering ya di WA atau di telepon, ya, sudah sholat atau belum, ya. Jadi begitu, cucu sudah bisa membaca Quran belum. Ini namanya apa? Tanda-tanda anak soleh. Jadi begitu. Ini diantaranya diingatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu punya ilmu yang macam-macam, ya. Ada yang punya ilmu dalam bentuk keterampilan, ya, membuat rendang yang enak. Ditularkan kepada orang lain. Ini akan selama orang itu membuat rendang, maka dia dapat kiriman pahala. Ini diantaranya. Karena rendang termasuk apa? Ya, lauk yang bergizi, ya, dan kita akan menuju 2045 tahun emas, ya, Indonesia sejahtera. Maka dimulai dari apa nama? Makan yang bergizi, diantaranya dengan makan rendang. Yang ketiga adalah sodakoh, ya, termasuk sodakoh jariyah. Ya, ini apa namanya? Yang akan menjadikan kita nanti akan hidup bahagia yang lebih panjang di akhirat. Ini sodakoh. Jadi begitu. Dan ini tidak bisa digantikan, ya. Maka sodakoh ini penting sekali. Dan kalau kita sodakoh sedikit atau banyak itu rasanya hatinya plong, jadi ya seneng, mantep. Jadi begitu. Ya, dan ini amal yang akan menyertai kita ketika di alam kubur. Ya, ini di antara yang lain-lainnya apa? Balik, sedulur, teman dan seterusnya layat balik. Ya, harta kita, keluarga kita juga apa? Balik. Ya, tapi amal dalam bentuk sedekah itu lumintir terus mendampingi si mayat yang ada di kuburan ini di antaranya. Dan itu tidak bisa digantikan, ya, tidak bisa apa? Digantikan. Jadi begitu. Kalau kita hidup di Lampung karena transmigrasi, ya, kok jeleh neng Lampung, iso bali neng Yojo, ya, ngamalke apa? Mangan ramanganku
kumpul. Jadi begitu, ini diantaranya. Jadi begitu, ya, punya istri yang tiap hari ngonek-ngonek ke bojone, gitu. Jadi begitu, raiso diganti, gitu. Ini diantaranya. Ya, sebaliknya ada suami kok judisi ranjamak dan seterusnya, gitu. Ini nggak bisa digantikan. Hanya kalau yang putri kemudian menyanyi pulangkan saja aku pada ibuku. Ini mungkin begitu, ini diantaranya. Maka ini sodakoh, ini diantaranya. Ya, sangunya hari kiamat sugro sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Dan jangan lupa mengamalkan hadis Nabi, menjadi orang yang memang punya sangu untuk masuk surga. Apa itu? Rasulullah pernah menyatakan dan mengatakan, adminu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah, usduku idza haddastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad an Ubadah bin Samit. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah pernah di depan sahabat, ada yang sepuh-sepuh, ya, seperti veteran ini, ya. Ada juga yang muda-muda, ada yang ibu-ibu, bapak. Rasulullah menyatakan, kamu semuanya akan saya jamin masuk surga kalau mampu mengindahkan 6 perkara. Yang pertama adalah usduku idza haddastum, apabila berkata jujur. Nah, ini diantaranya jujur. Nah, angel atau tidak? Ya, ada seorang ibu pagi-pagi bar subuh wis dandan. Begitu keluar dari rumah, tetangganya kemudian apa? Menyapa, Bu, wah, pagi-pagi mau kemana? Oh, mau ke pasar. Jadi begitu, oh ya, terus jalan. Ketemu tetangga yang lain, Bu, kemana? Ke pasar. Pagi-pagi sudah sarapan? Wah, sudah. Lauknya apa? Jangan sayur lodeh. Oh, begitu. Oh ya, selamat Bu, silahkan ya berjalan ke pasar, menuju ke pasar, saya nanti akan nututi. Oh ya, ya. Kemudian sampai di pasar, ya, dia kemudian belanja, tetapi jam 10 siang ternyata ada kabar, karena pasarnya dekat, ternyata ada seorang ibu yang semaput dan dibawa ke puskesmas, sehingga jadi viral di kampung itu, ya. Ternyata siapa? Ibu tadi yang pamitan tadi pagi-pagi katanya sudah sarapan, padahal belum sarapan. Ya, ditanya pakai lauk apa? Jangan lodeh, jangan wewora, gitu. Ini dia. Itu namanya apa? Bohong atau tidak jujur. Ya, dihadiahi oleh Allah semaput neng pasar. Ini diantaranya. Ya, jadi kalau kita tidak jujur, maka kemudian nak kumanak, ya, turun temurun, ya, beranak pinak akan menjadi tidak jujur dan seterusnya. Ya, padahal Rasulullah mengatakan, ya, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Innas sidqa, ya, ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini yang kedua, wa audu idza tumintum, apabila diberi amanah segera ditunaikan. Bapak Ibu diparingi sehat, ngaji, apalagi sudah sepuh, ya, sudah pensiun atau sudah purna, ya, ngapalagi kalau tidak ke ngaji, nyapu ya jelek, ya, delok bojone wis tuwa, gitu. Delok wong mriki TV ya jelek, gitu. Maka diantaranya adalah, ya, beramal soleh. Ini diantaranya. Jadi begitu. Ini. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan wahfadhu furujakum. Apabila dia, ya, wahfadhu furujakum, selalu menjaga kehormatannya. Ya, kehormatan di sini terjemahan dari yaitu
farjun, menjaga kemaluannya. Nah, ini kalau kita mampu itu, maka kita akan dihormati yang di atas dan dimuliakan yang di bawah. Ini diantaranya. Dan dengan seperti itu pasti rumah tangga akan utuh. Ini. Kemudian yang keempat, apabila berjanji ditepati. Nah, sekarang banyak politikus sudah janji toh, ya, mau makan gratis, gitu, ya. Nah, ini diantaranya. Nanti ditagih saja ya. Semoga nanti akan capai sehingga anak-anak kita karena makan gratis dan bergizi akan jadi anak-anak yang cerdas. Nah, jadi ini diantara yang kita harapkan, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang sejahtera. Karena apa? Kita punya tambangnya oleh anak-anak yang cerdas itu dikelola dengan baik dan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nek turah didol kena nggo napa? Nyaur utang. Nah, jadi begitu. Nek turah meneh, iso nggo neng gembira loko. Gitu, gembira loko. Ndelokmu. Ya, ini diantaranya. Ini diantaranya. Jadi begitu. Kemudian yang kelima, ya, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Dan yang keenam, hentikan lancang lisan atau tanganmu dari menyakiti hati orang lain. 6, ya, sangu bekal untuk masuk surga. Semoga kita semuanya diberi kekuatan untuk mengindahkan 6 itu, sehingga nanti sama-sama kita di Jannatun Naim, surga yang penuh nikmat. Nah, ini diantaranya. Dan kalau di surga nanti ndak ada semuanya muda-muda, rano sing sambat yung-yung asam urate kambuh, gitu. Semuanya seneng neng kono dan semua omongannya juga serba menyenangkan, gitu. Wonten mriki ini diantaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ya. Nabi, saya datang sowan Nabi ini meninggalkan kampung halaman yang tanahnya sudah memutih alias kemarau panjang. Kapan Rasulullah datangnya hujan? Dijawab oleh Rasulullah melalui wahyunya, wa yunazzilul ghaits. Hanya Allah yang tahu kapan akan turun hujan. Bapak Ibu, Allah memberi anugerah akal pikiran kepada kita, panca indera, ya, sehingga kita bisa dengan panca indera itu bisa tahu menebak datangnya hujan, sehingga para petani bisa menyiapkan, ya, bertanamnya dan seterusnya. Jadi begitu, karena dengan, ya, di antara wujudnya apa? BMKG mengumumkan, gitu. Kita di, ya, TV-TV tiap hari, ya, melihat, ya, ramalan cuaca. Ini diantaranya. Tapi benar nggak itu terjadi? Ya, karena pada zaman Pak Harto jadi presiden waktu itu ada salah satu menterinya namanya Insinyur Sutami. Dan Insinyur Sutami itu silaturahmi ke Gunung Kidul dan melihat Gunung Kidul kering kerontang itu, piyambakipun merebes milih dan kundur ke Jakarta, sebelumnya menjanjikan akan memberi hadiah hujan buatan kepada Gunung Kidul. Bupati Gunung Kidul dan rakyatnya senang sekali. Dan tibalah, ya, janji itu, dan kemudian melalui apa? Dari Wonogiri ditembakkan ke barat ke Gunung Kidul dan mulai mendung. Nah, dari timur ditembakkan dari Wonogiri, ya, ke barat, ya, Bantul, kemudian tambah lagi mendunge peteng. Nah, dari utara, dari Klaten ditembakkan Gunung Kidul, ya, jadi peteng lagi. Dari selatan ditembakkan Suksukan dengan Nyi Roro Kidul, ya, si tukang nembak, wah, langsung. Dan kemudian apa? Ternyata Gunung Kidul riwis-riwis
grimis. Wah, Gunung Kidul seneng sekali ya. Orang-orang pada sibuk menurunkan gaplek supaya bisa nanti jadi apa? Tepung untuk buat tiwul tidak kudanan dan tidak busuk. Wah, sibuk semua dan seterusnya. Dan orang pada apa namanya? Sampai icul kambi ya, supaya apa? Tidak sumuk dan seterusnya. Apalagi menikmati hujan yang akan datang sudah riwis-riwis. Ya Allah, tiba-tiba dari arah Australia itu angin bertiup keras sekali dan akhirnya hujan deras, tapi kota Yogyakarta yang dan Bantul tetap riwis-riwis. Ya, ini yang namanya Allah merencanakan, Gusti Allah ingkang napa? Menentukan. Tapi ikhtiar itu penting. Nah, ini diantaranya. Dan beberapa tempat ternyata apa namanya? Berhasil. Ya. Yang ketiga, ya. Pertanyaan yang ketiga. Rasulullah, ya, saya datang ke sini meninggalkan istri saya yang hamil tua. Laki-laki atau perempuan, bayi yang akan lahir dari rahim istri saya. Ya. Maka dijawab oleh ya Allah melalui Rasulnya. Ya, ya. Wa ya'lamu ma fil arkam. Hanya Dia Allah lah yang tahu apa yang ada di rahim seorang wanita. Nah, ini diantaranya dijawab begitu. Tetapi bagaimana manusia bisa nggak menjawab atau menebak datangnya itu? Wah, Mbah Dukun bayi aja apal, ya toh? Dimek itu ya, ya Bu ya, ya perutnya dimek kok brunjang-brunjang. Wah, iki lanang iki. Nah, ya wis tok siapke jeneng lanang. Ya, Basuki Slamet, betul jenenge penuh-penuh ya toh. Wah, niki malah apa ana sing pengen sugih nanti anake dadi cah sugih, dadi wong sugih, nganggo Asmaul Husna. Sugih ki apa? Al-Ghaniyu. Ditambah Abdul Ghani. Ya, le ngundang Dul Ghani. Menika wonten mriki to. Ini ya, hamba Allah yang kaya. Ana sing seneng sesuk anakku ben iso duwe jasa karo masyarakat dadi hakim sing adil. Wah, diberi nama Abdul Hakim. Dan seterusnya ngaten menika. Ini berdasarkan dukun bayi iso. Tapi juga sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih lagi dari Mbah Dukun, apa namanya? USG. Ya, 8 bulan diperiksake neng dokter, di USG. Oh, ketok titite. Oh, berarti lanang. Diberi nama-nama lanang. Oh, wadon. Disiapkan nama wadon. Gitu. Disiapkan nama Siti Khotijah. Jadi begitu. Putri Chandrawati disiapke. Gitu. Sapa kuwi? Napa disiapke Cut Nyakdin, siapke werna-werna nama-nama putri semua. Jadi begitu, ini diantaranya sudah disiapkan nama putri ya, dan lahir putri tenan. Wah, senang sekali. Ini wonten mriki. Ya, ewa semanten ya. Saya pernah punya pengalaman, yaitu ketika 2010 saya ditugaskan dan menjadi relawan Gunung Merapi. Ya, berarti tahun 2010 di Klaten dekat SGM. Di sana ada pendopo besar, jadi begitu untuk ngungsi ya orang-orang yang jedak Gunung Merapi. Dan setelah saya di sana bersama teman-teman ya, ada unsur bidan juga, ada unsur kesehatan. Datanglah 2 truk dari Balerante Boyolali ya, dekat Gunung Merapi, datang di situ. Dan ketika datang kita siapkan pancian untuk supaya turun dari truk itu gampang dan seterusnya. Setelah turun semuanya ya, tenang semuanya, kita beri air teh anget dan seterusnya. Mereka seneng walaupun deg-degannya masih ada.
Nah, ada yang deg-degan ternyata apa? Seorang ibu muda yang hamil 8 bulan dan ternyata malah kroso mules. Mbah dukun bayi kemudian apa? Marani. Nah, ternyata mules saja air lahir sebab stres ngrasake nek Gunung Merapi jeblok terus piye? Ya akhirnya apa? Ya ditolong karo bidan dan akhirnya melahirkan. Setelah melahirkan dibersihkan semuanya dan digedong bayine menik-menik itu dijejerke karo bapake bayi. Ya, terus Bu Bidan nyuwun pirsa, "Mas, mau diberi nama apa?" Ternyata ya bapake bayi itu njublek meneng wae. Ya. Ternyata istrinya yang melahirkan itu mengatakan sudah ada nama tapi lanang kabeh Bu Bidan. Wah, jadi begitu. Ternyata yang lahir apa? Wedok. Begitu ngaten menika Abu Gunung Merapi sekolor itu langsung bertiup keras sekali. Wong-wong dalok, ayo ditutupi ndak kena abu vulkanik. Dari situlah lahir nama Siti Vulkanowati. Jadi begitu ya. Ya, cantik napa mboten, Bu? Ya, ini ya. Sehingga guru SD itu kalau manggil Siti Vulkanowati, ya Pak, ya Bu. Jadi begitu. Sekarang sudah 2024. Ya, dari 2010 erupsi Merapi berarti wis 14 tahun. Nah, ini diantaranya. Ini manusia sudah berusaha jadi begitu, tetapi ternyata beda apa yang dimaui manusia. Ini kemudian pertanyaan yang keempat, ya Rasulullah, saya tahu persis kemarin yang saya lakukan, saya sowan Rasulullah ini, besok apa Rasulullah? Ya Bapak Ibu, segala sesuatu itu direncanakan, itu namanya ikhtiar, itu penting. Ini diantaranya. Ya Bapak Ibu wonten ingkang sepuh menika, wonten ingkang muda-muda, tapi kabeh sajake pengen urip tentrem, nggih to? Urip tentrem itu dimulai dari apa? Dari kita sehat. Jadi begitu. Sehat itu dimulai dari bangun tidur. Kok terus mandi? Udah ya sehat. Begitu bangun tidur, ya Nabi menganjurkan baca doa syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu masih di tempat tidur itu jangan lupa sarannya dari alumni dokter Gajah Mada, melet ping 10. Kok rodok gemejeng rodok takon toh? Niku sarane dokter Gajah Mada. Yuk bareng yuk. Melet ping 10. Eletan kita itu menjadikan ada hubungannya dengan otak besar sehingga kita kalis jauh dari sakit Alzheimer, hilang ingatan, lola lali, pecis dinggo digoleki nganti ana kucing sing turu ditendang. Ya, wah, ya kucing kaya ngono ya, ora salahno ditendang. Sebab apa goleki pecis? Ya padahal bareng judeg akhirnya gua pesisnya neng kene. Ya Allah, kacamata digulai, kudung digulai nyeng-nyengan, ternyata apa? Ya dinggo. Ya ini ya maka apa? Dengan melet itu kita akan jauh dari penyakit Alzheimer, lola lali, hilang ingatan. Setelah itu baru apa? Kita turun dari tempat tidur dan mau menuju ke kamar mandi atau toilet. Kita jalan. Ketika kita jalan jangan lupa apa? Jinjit ping 8. Menika. Sak dhuwur-dhuwure ya. 1 2 8. Contohnya 3. Dengan jinjit itu apa? Urat saraf dari kaki sampai ke kepala hidup semua, urip semuanya. Sehingga ketika mau kamar mandi kok ternyata ngisor ana duit atusan ewon, ora kleru puluhan ewon, sebab matanya urat sarafnya sudah hidup jadi cetok. Ini diantaranya.
Setelah itu baru kita mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Ini kita badhe sehat. Ini diantaranya ya. Rasah dicampur nganggo miras barang. Itu. Ini diantaranya. Jadi begitu ya. Setelah itu baru apa namanya? Ya, sehat. Maka tidak cukup dengan sehat itu, maka kemudian apa? Ya, berusaha untuk punya rizki yang melimpah nek iso. Sebab apa? Kalau kita kekurangan rezeki bisa menjadikan apa? Kita jadi orang yang miskin, kurang terhormat, kurang diajeni. Tapi yang penting apa? Beberapa ajaran Islam itu kalau dilaksanakan memerlukan rezeki yang cukup, gitu. Korban ya nganggo wedhus, gitu. Ra ono wong ya napa namanya ada golek wedhus ra ono ning tuku wedhus. Apa neh umroh kaji memerlukan uang yang cukup, maka kita apa? Berusaha untuk punya rezeki yang cukup. Setelah itu kalau mau tentrem ya apa namanya? Rukun antara suami istri keluarga ini diantaranya rukun. Yang keempat adalah jangan lupa tawakal kepada Allah. Sehat cukup rezeki keporo turah ya. Yang ketiga apa tadi ya? Rumah tangga rukun ditambah tawakal pasrah kepada Allah. Insya Allah rumah tangga kita seperti cita-cita Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Nyeneng ke rumah tangga, ora lagi rungguh wis ra kuat lunga. Menika mboten. Ini diantaranya. Jadi begitu, berusaha untuk seperti itu. Ini direncanakan itu dengan baik dan tidak hanya direncanakan, dilakoni. Jadi bapak-bapak tindak-tindak dengan jalan-jalan al-ngiri itu toh, ngirit toh. Jalan-jalan. Tadi bapak sudah ada yang jalan-jalan sampai 3 kabupaten, gitu? Bantul, Kota, dan Sleman. Berarti hebat tenan itu ya. Sokowaten ini bisa gitu ya. Kalau tempat saya Belarjo nitian ya ngatum cedak ya. Ini 1 kota ya. Ini diantaranya. Jadi begitu. Jalan-jalan itu termasuk apa? Merintis untuk sehat. Jadi begitu. Kalau sehat kan seneng tuh. Jadi begitu ini ya. Ini. Tapi kalau sehat ora duit-duit, ya urung seneng gitu. Maka golek rezeki itu adalah penting ya. Dengan ya kita kerja keras diniati ibadah ya. Berangkat untuk bekerja dan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan istri mengingatkan, nanti kalau tidak diingatkan lemoco bismika wahumma ahya wa bismika amut. Ini ya sudah klera-kleru. Ini diantaranya. Jadi begitu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang kelima, pertanyaan terakhir adalah ya, kapan dan di mana saya akan mati dan dikuburkan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mati itu adalah yang tahu hanya Allah. Maka kita bisa apa? Berusaha. Jadi begitu ya. Kalau memang kita itu sudah lemah, jadi begitu ya, maka kita berusaha untuk sehat dan seterusnya. Ya, dan kita berdoa supaya akhir hidup dalam keadaan husnul khotimah dan tidak merepotkan ke keluarga. Ini diantaranya. Lah masalah yang dimana dikuburkan, yang paling cerdas saya kira Pak Harto dan Butin Soeharto. Ya, sebelum jauh meninggal sudah membuat makam di Karanganyar Giri Bangun, dan calon makam itu bagus ditanami dengan apa, bunga-bunga dan seterusnya, sehingga orang pada piknik ke sana. Karena kalau piknik itu biasanya nak neng kuburan toh Pak, nek ora banyu, nek ora gunung, gitu. Biasanya gitu, banyu neng Parangtritis, gitu, ya, gunung neng Merapi, gitu. Lalu apa namanya? Tidak sedikit yang ke kuburan, ya. Ono bis liwat tulisannya apa? Ziarah ke
makam wali-wali di Jawa Tengah. Oh itu ya, ada begitu ziarah pikniknya neng kuburan. Jadi begitu ya. Ini diantaranya. Dan sekarang destinasi wisata banyak sekali yang bisa menghibur kita. Pak Harto tadi kemudian berusaha di sana dan ternyata Allah mengizinkan beliau berdua ya, bapak kita dimakamkan di Giribangun itu. Dan itu sangat berbeda dengan ya pahlawan kita namanya Komodor Yasudarso yang tahun 63 diutus oleh Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dari penjajah Belanda. Dan dari Jakarta sudah pakai KRI didampingi dengan perahu-perahu dengan macan tutul, macan kumbang ya, yang dipimpin oleh ya Jenderal Darmono ya, dan juga mantan ya dari yang mengamankan Indonesia itu siapa ya, Sudomo. Itu berangkat ya menuju ke Irian Barat ya, dan melewati Laut Aru yang dalam dekat ya Maluku. Dan di sana kemudian akhirnya sudah di Laut Aru itu yang dipimpin oleh Bapak Sudomo ya, kemudian oleh Komodor bagaimana kalau kembali ke Jakarta saja. Jadi begitu kami yang ini ya, dan akhirnya betul sampai di sana di laut yang dalam itu ditembaki oleh ya pasukan Belanda dan bolong-bolong ya, dan akhirnya air masuk dan Komodor Yusuf naik ke atas dan airnya sampai ke leher, tapi sempat mengucapkan pekik merdeka dan kemudian tenggelam ya, sehingga tabur bunga Hari Pahlawan itu ada di Laut Aru itu, tidak di Taman Makam Pahlawan Jakarta. Ini dia merencanakan, kemudian Allah menentukan seperti itu. Ini diantaranya. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat, menyaksikan film kepahlawanan Komodor Yasudarso itu ya, yang sekarang baru diedit ya. Ini sebentar lagi akan disiarkan ke televisi kita sehingga tahu dan anak-anak muda menjadi semangat, contoh dari pahlawan Indonesia yang menjadikan Indonesia merdeka. Ini ya, ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Kalau di Yogyakarta ya, nampaknya makam-makam itu kebah ya, angger ngubur berarti sudah ndudah kuburan liyane ya. Jadi begitu, sehingga ada dalang muda dulu namanya Mas Seno Nugroho ya, ketika meninggal kemudian dikuburkan jadi satu dengan kuburan bapaknya Ki Suparman. Ini diantaranya ngirit itu ya loh. Ini diantaranya jadi begitu. Sekarang sudah ada makam Husnul Khotimah di Donoloyo, Sentolo, Kulon Progo yang dibangun oleh PKU Muhammadiyah. Siapa saja bisa memakamkan di sana. Ini diantaranya. Waktu itu ada Profesor Syafi'i Ma'arif ya yang meninggal, mestinya di Kalibata Jakarta dimakamkan karena orang yang berjasa, maka kemudian beliau minta kepada keluarganya di makam Husnul Khotimah Kulon Progo itu, dan sebagai kuburan atau makam yang ke-36 ini diantaranya, dan seterusnya. Dan saya tidak menawarkan ini, monggo dan seterusnya. Bapak Ibu, akhirnya ayat ini diakhiri dengan innallaha alimun khabir. Sungguh Allah ya, dengan asmaul husna yang dijejer, sungguh Allah maha dalam ilmunya dan maha bisa mengabarkan. Nah, Bapak Ibu, putra-putri kita kalau bisa menurut ayat ini jadi anak-anak yang punya ilmu yang banyak dan dalam, sehingga pinter, setelah pinter maka kemudian bisa
mengabarkan pada orang lain kepintarannya itu, sehingga ilmu itu menjadi yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ini diantaranya keluarganya seneng, dan yang berilmu nanti sekalipun sudah sowan kepada Allah, ilmu itu akan mengalir sebagai pahala kebaikan. Ya, semoga Bapak Ibu kita semuanya semangat untuk selalu mencari ilmu, ya, dan kita selalu diberi sehat. Bapak Ibu, ya, akhirnya mari kita simpulkan bahwa kita semuanya ini akan hidup bahagia kalau kita berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bahagia, sejahtera, tentram hidup kita, yang pertama adalah yang diupayakan sehat. Yang kedua adalah cukup rezeki keporo turah. Nah, kemudian yang ketiga, rumah tangga rukun, didasarkan dengan apa? Agama, diantaranya jujur, ya. Ki Wasito pernah memberi nasihat kepada kita, ya, dengan satu bait, ya. Kuwi apa kuwi kembange menhur, sing tak puja-puji ayo padha jujur, mergo yen do jujur negarane makmur. Piye to Mas kuwi? Iya ngono kuwi. Nah, ini pengajian, bukan karawitan, Bu. Gitu? Nah, ini diantaranya pesennya kita jadi orang apa? Ya, jujur salah satunya. Ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, sehat, ya, cukup rezeki, keluarga rukun, ditambah lagi pasrah kepada Allah, ya, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang seperti cita-cita Nabi tadi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Insya Allah ngaten. Monggo Bapak Ibu kita ndedonga dhateng Gusti Allah, mugi Allah ngijabahi rumah tangga kita dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ayam tentrem, lan semangkin sowan dhateng Gusti Allah semangke dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang banyak, halalan thayyibah, dan amal yang engkau terima. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Wahaja MHG. Bapak Ibu sekalian, izinkan